Hai, selamat sore teman-teman, para sahabat dimanapun kalian berada, sahabat online. Shalom, apa kabar? Hai, salam interaksi untuk kamu semua, untuk tong semua. Secara khusus untuk di tanah Papua Selatan dan tanah Papua dari Sorong sampai Merauke pada umumnya, dan semua sahabat online dimanapun berada. Sesuai dengan judul yang saya pasang di thumbnail saya, yaitu refleksi kehidupan fakta real masyarakat adat di Papua Selatan. Teman-teman, hari ini masyarakat adat di tanah Papua Selatan ini, baik di Merauke, Mapi, Bovendigul, dan Asmat sendiri, ini sedang menghadapi mega proyek program strategis nasional food estate, yang mana lahan di tanah Papua Selatan ini sedang ditargetkan dibongkar lahan baru 2 juta hektar. 2 juta hektar itu berarti cukup luas ya saudara-saudara, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan 2 juta hektar yang nanti dia terbagi dari beberapa wilayah, beberapa distrik yang akan terdampak, terkena hal investasi PSN atau program strategis nasional food estate yang digarap. Dan untuk pelaku-pelaku di lapangan ini semua hampir diserahkan kepada TNI gitu. Keterlibatan masyarakat adat sendiri dalam pelaksanaan program PSN ini sangat minim sekali, bahkan tidak ada sama sekali. Kadang mungkin dengan asumsi lain bahwa SDM dari masyarakat adat setempat itu tidak tersedia atau tidak terpenuhi, tidak layak gitu. Dan akhirnya juga terjadi urbanisasi atau pemanfaatan ruang, membawa tenaga kerja dari luar untuk masuk ke sini untuk mengisi job-job, ruang-ruang posisi yang tersedia dalam pelaksanaan program PSN ini, program strategis nasional food estate. Masyarakat terdampak sendiri seperti apa pemanfaatan ruang bagi mereka? Untuk saat ini tidak ada, nihil ya. Kita sebenarnya tidak menolak PSN itu sendiri, tetapi tentunya harus dikaji dengan baik dan benar efek, dampak positif dan negatif terhadap program tersebut bagi masyarakat lokal atau masyarakat pribumi, pemilik hak wilayah, yang mana tanahnya, hutannya digusur, digunduli untuk membangun mega proyek food estate, yang mana di sana ada bioetanol yang ditargetkan untuk dihasilkan tebu dan bioetanol, dan juga untuk padi. Memang untuk kita bicara swasembada pangan itu program yang sangat penting untuk di kehidupan keseharian kita gitu. Tetapi baiknya juga dilihat, ditinjau dari hal-hal lain juga. Apakah dampak-dampak positif yang bisa lahir untuk masyarakat pribumi, masyarakat setempat dari program PSN ini? Jangan sampai program ini akhirnya menimbulkan keresahan terhadap masyarakat asli pemilik hak wilayah. Dan hari ini saya mau bilang kepada pihak-pihak dari perusahaan untuk tolong hentikan program pendekatan kultural melalui tokoh-tokoh orang-orang tua adat di wilayah yang terdampak atau menjadi tujuan masuk daripada program PSN tersebut. Jangan memegang kepala-kepala mereka terus menekan masyarakat atau masyarakat adat mereka di bawah.
Karena yang pemilik hak wilayah itu dari masing-masing marga. Contoh saya kasih gambaran untuk di Merauke, yang pemilik tanah hak wilayah itu ada 7 marga besar, yakni Mahuse, Blagaise, Gebse, Ndiken, Basik-Basik, Samkakai, dan Kaise. Ini 7 marga besar dari suku Marin Animha di tanah Animha, Kabupaten Merauke. Itu contoh kepemilikan tanah adat, kepemilikan hak wilayah, dan itu ada masing-masing marga mereka memiliki. Jadi tidak boleh menggunakan ketua-ketua adat mereka untuk mendapatkan ACC atau ruang hak yang secara personal dimanfaatkan untuk memuluskan program tersebut, yang akhirnya mengabaikan ruang hak dasar daripada masyarakat adat pemilik hak wilayah. Persoalan ini harus dikomunikasikan dengan baik dan hargai juga ruang hak dasar daripada masyarakat adat tersebut ketika mereka melakukan penolakan bahwa tanah mereka, hutan mereka tidak diberikan atau mereka tidak mengizinkan untuk dibongkar. Hargai ruang hak itu gitu. Jadi jangan menggunakan kekuatan tangan besi, dalam hal ini tanda kutip kekuatan militer atau aparat TNI atau Polri gitu. Dan juga stop juga memanfaatkan toga gitu. Tokoh agama, terus Thomas, tokoh adat, Thomas tokoh masyarakat, dan juga tokoh adat untuk memuluskan. Hargai ruang-ruang hak privat daripada masing-masing marga. Karena di tanah Papua ini tidak ada tanah kosong. Semua terisi dalam arti kepemilikan tanahnya itu adalah kepada masing-masing marga. Yang tadi saya sudah contohkan di awal, seperti di Merauke itu ada 7 marga besar di Marin Anim yang memiliki tanah adat dan tanah wilayah. Para ketua adatnya itu hanya menjadi pengayom, bukan yang memiliki hak mengatur tanah adat itu. Karena yang memiliki ruang dan hak mengatur tanah adat masing-masing marga itu adalah masing-masing marga itu sendiri, dan di dalam masing-masing marga tersebut ada kepala-kepala marganya atau ketua-ketua marganya. Dan mereka akan selalu menggunakan kesepakatan kolektif kolegial untuk mengambil keputusan, tidak person-person. Ini catatan untuk kita merefleksikan. Dan kepada Bapak Prabowo Subianto, yang kita kenal, kita tahu bahwa beliau Bapak sebagai mantan Kopassus prajurit elit bangsa ini yang sekarang menjadi presiden, ya saya berharap, kita berharap semua sebagai warga sipil tidak menggunakan cara-cara diktator dan cara-cara orde baru untuk melakukan tindakan menekan masyarakat adat pemilik hak wilayah gitu. Apalagi sekarang semua mata tertuju sentralnya kepada Papua Selatan. Karena hari ini program strategis nasional atau PSN itu sentralnya ada di tanah Papua Selatan hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama melakukan evaluasi apa yang salah, di mana yang salah. Dan Jakarta jangan asal nyerobot, jangan asal nyelonong untuk merebut ruang-ruang hak privat daripada masyarakat adat itu sendiri. Saya pikir ini penting dan juga harus
dikaji dengan baik, ditelaah dengan baik bahwa program strategis nasional food estate ini berdampak positif atau negatif terhadap pemilik hak wilayah. Jangan hanya diberi duit uang gula-gula manis, tapi akhirnya masyarakat pemilik hak wilayah menjadi masyarakat terdampak hal negatif seperti banjir, di saat penggundulan hutan dan lain-lain, yang akhirnya ekosistemnya di sana juga akhirnya menjadi terganggu. Ini penting sekali karena Indonesia harus ingat bahwa Indonesia adalah menjadi paru-paru dunia. Untuk di tingkat Asia dan negara-negara tetangga, benua tetangga, Indonesia ini menjadi paru-paru dunia. Secara khusus Papua secara umum dari Sorong sampai Merauke, itu dia menyediakan oksigen terbesar atas nama negara Indonesia kepada negara wilayah tetangga. Dan ketika negara membabat habis hutan di Papua dengan kedok atau dalil PSN atau Program Strategis Nasional, tapi di sisi lain negara telah melakukan pelanggaran HAM secara masif global. Ini penting untuk diingat. Harus dilakukan kajian mendalam. Dan Papua itu sensitif ya. Jangan menggunakan kekuatan tangan besi, otoriter untuk melaksanakan program-program nasional di tanah Papua yang akhirnya akan berefek dan berdampak negatif secara luas. Secara pribadi, saya berharap pemerintah dan negara harus hadir untuk warga masyarakatnya, melindungi ruang hak-hak masyarakatnya. Negara tidak boleh hadir untuk merampas ruang hak-hak masyarakatnya sendiri. Gitu. Apalagi Indonesia kan mengedepankan dan mendukung supremasi hukum, mendukung hak asasi manusia, menghargai ruang hak dasar manusia, dan tentunya terkait juga dengan hutan, alam dan lingkungannya juga gitu. Saya pikir untuk sore hari ini cukup dulu sekian. Kita akan bahas lagi karena tersorot juga uskup kami yang mulia Bapak Uskup Petrus Canisius Mandagi selaku uskup agung dari Keuskupan Agung Merauke juga tersorot dalam program nasional, dalam program strategis nasional ini atau PSN ini gitu. Yang mana sebenarnya beliau tidak harus tersorot dan tidak harus terlibat sebenarnya di ruang yang itu. Karena uskup memiliki ruang privat tersendiri yang tidak dapat disentuh oleh ruang yang lain. Untuk sementara seperti itu. Kita akan coba melakukan lagi refleksi di waktu-waktu yang akan mendatang dalam waktu berjalan. Saya berharap ini menjadi catatan bersama untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati. Selamat berkarya.